Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pers, kembali lagi bersama kita di podcast Teman Ramadan. Kali ini aku akan menceritakan kisah azab bagi kaum Nabi Lut dari Quran Surat Al-Anbiya, Asy-Syu'ara, Hud, Al-Qamar, dan At-Tahrim berdasarkan 99 kisah menakjubkan dalam Al-Quran. Setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan sesuai dengan kodrat yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa manusia dibedakan ke dalam dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Setelah melalui gerbang pernikahan, sepasang laki-laki dan perempuan yang sudah sah menjadi suami istri dapat memiliki keturunan, yaitu seorang anak. Binatang pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki pasangan sehingga dapat berkembang biak dengan banyak. Kaum Sadum adalah kaum yang melakukan penyimpangan kodrat tersebut. Pada masyarakat Sadum, laki-laki tertarik kepada laki-laki dan perempuan tertarik kepada perempuan. Perbuatan mereka sudah benar-benar merusak moral. Tidak ada lagi rasa hormat antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut untuk mengingatkan kesalahan mereka dan membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Lut pun berusaha mengingatkan mereka dan menunjukkan jalan keluar dari kerusakan moral dan kemaksiatan yang sudah menjadi budaya kaum Sadum. Perlahan-lahan, Nabi Lut mulai mendekatkan diri dan menyadarkan mereka dari perbuatan yang sangat menyimpang itu. Beliau menyampaikan bahwa perbuatan itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menimbulkan azab di dunia dan di akhirat nanti. Kaum Sadum yang sudah terlena dengan kebebasan, kekerasan, dan perampasan hak milik orang lain merasa terganggu dengan seruan Nabi Lut. Setan sudah menguasai pikiran mereka sehingga tidak sedikit pun nasihat dari Nabi Lut yang mereka dengar. Mereka marah dan mengancam akan mengusir Nabi Lut dan keluarganya apabila selalu mencampuri urusan mereka. Mata hati dan pikiran mereka sudah tertutup untuk mendengarkan semua yang disampaikan oleh Nabi Lut. Bisikan-bisikan setan dan iblis sudah menguasai tubuh mereka sepenuhnya. Segala upaya sudah dilakukan oleh Nabi Lut, tetapi tidak ada sesuatu pun yang berubah. Kaum Sadum tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut pun memasrahkan semuanya kepada Allah untuk memberikan azab bagi mereka yang tidak pernah mendengar seruannya. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima permohonan Nabi Lut. Diutusnya 3 orang malaikat untuk menyerupai manusia berwujud 3 orang pemuda yang sangat tampan. Ketiga pemuda itu bertamu ke rumah Nabi Lut yang diterimanya dengan gembira sekaligus khawatir. Nabi Lut tahu apabila kaum Sadum mengetahui ada 3 orang pemuda tampan di rumahnya, pasti mereka akan mendatangi rumahnya dan melakukan perbuatan tidak terpuji terhadap tamu-tamunya. Nabi Lut segera berpesan kepada istri dan anak-anaknya agar tidak menceritakan perihal tamunya itu kepada kaum Sadum lainnya. Tapi ternyata istri Nabi Lut bukan istri yang penurut dan berbakti kepada suaminya. Diam-diam dia memberitahu tetangganya tentang kedatangan 3 orang pemuda tampan di rumahnya. Tentu saja berita itu akhirnya menyebar dengan cepat. Kaum laki-laki Sadum begitu penasaran ingin melihat ketampanan tamu-tamu di rumah Nabi Lut. Nabi Lut begitu terkejut dan takut melihat rumahnya tiba-tiba didatangi banyak sekali kaum lelaki Sadum. Dia mengunci pintu rumah dan jendelanya rapat-rapat agar mereka tidak bisa masuk dan mengganggu tamu-tamunya. Perbuatan Nabi Lut mengunci pintu rumah dan jendela membuat kaum Sadum marah. Mereka mencoba mendobrak pintu dan mencongkel kunci-kunci jendela sehingga mereka bisa masuk. Dengan penuh rasa ketakutan, Nabi Lut meminta maaf kepada tamunya bahwa beliau tidak sanggup lagi melindungi mereka. Apabila nanti terjadi sesuatu yang dilakukan kaum Sadum terhadap tamu-tamunya, hal itu di luar kemampuan Nabi Lut untuk mencegahnya. Mendengar permintaan maaf Nabi Lut, ketiga pemuda itu tersenyum. Mereka kemudian menyampaikan bahwa mereka sebenarnya adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan azab bagi kaum Sadum. Nabi Lut pun menghela nafas lega dan memasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlahan-lahan, pintu dan jendela mulai hancur didobrak secara paksa oleh kaum Sadum. Satu persatu, kaum Sadum mulai masuk ke rumah Nabi Lut. Tiba-tiba, terdengar jeritan dari setiap lelaki yang sudah menerobos masuk ke rumah. Pandangan mereka tiba-tiba menjadi gelap dan mata mereka menjadi buta. Mereka menjadi ketakutan dan bertanya-tanya yang sudah terjadi terhadap mereka.
Para malaikat segera meminta Nabi Lut dan keluarganya keluar dari kota Sadum. Azab yang lebih besar akan segera diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pergi, para malaikat berpesan agar jangan sekali-kali mereka menengok ke belakang. Mereka harus pergi secepatnya dan tidak melihat ke kanan, ke kiri, atau ke belakang apapun yang terjadi. Perintah itu segera dipatuhi oleh Nabi Lut yang segera mengajak keluarganya untuk pergi. Sepanjang perjalanan, Nabi Lut dan keluarganya mengikuti perintah malaikat tersebut. Mereka tidak pernah sekalipun melihat ke kanan, kiri, ataupun ke belakang. Mereka hanya menatap lurus ke depan dan berharap segera meninggalkan kota Sadum secepatnya. Istri Nabi Lut memang bukan istri yang berbakti dan tidak beriman secara kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sebelumnya membocorkan rahasia bahwa ada tamu di rumahnya, kali ini pun dia tidak mematuhi yang diperintahkan oleh para malaikat. Selama dalam perjalanan, dia sengaja membelakangkan diri agar bisa mencuri pandang ke belakang tanpa diketahui oleh Nabi Lut. Dia ingin tahu yang akan terjadi dengan kaumnya dan azab yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Nabi Lut dan kedua putrinya melintasi batas kota Sadum, bumi pun berguncang dengan hebatnya. Angin topan bertiup dengan kencang, gempa bumi maha dahsyat melanda kota Sadum dan membelah seluruh penjuru kota. Jeritan menyayat hati terdengar di mana-mana. Hujan batu pun turun dengan derasnya menimpa seluruh bangunan dan tempat-tempat yang ada, tidak terkecuali menimpa seluruh kaum Sadum tanpa tersisa seorang pun. Semuanya tewas terkena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak mau mendengar seruannya untuk kembali ke jalan yang benar. Bagaimana dengan istri Nabi Lut yang tidak berbakti? Nah, pada saat dia melihat ke belakang dan melihat azab itu, dia terbelalak dan gemetar tak percaya. Azab itu demikian dahsyatnya sehingga dia tidak bisa bergerak karena ketakutan. Ketika suami dan putrinya sudah keluar dari batas kota Sadum, dia masih berada di batas kota Sadum. Akhirnya, dia pun merasakan getaran dan guncangan gempa yang dahsyat dan terkena azab yang sama seperti kaum Sadum yang lainnya. Demikianlah kisah azab bagi kaum Nabi Lut dari Quran Surat Al-Anbiya, Asy-Syu'ara, Hud, Al-Qamar, dan At-Tahrim. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kita harus mendengarkan seruan Allah dan mendengarkan perintahnya. Sekian untuk kisah kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.